Hati yang ingin didengar. Ada satu kesalahan besar yang sering dilakukan banyak pria dalam hubungannya dengan seorang wanita. Kesalahan itu begitu sederhana, tapi dampaknya sangat dalam. Bukan tentang uang, bukan tentang janji-janji indah, bukan pula tentang bagaimana cara merayu dengan kata-kata manis. Melainkan tentang satu hal yang sangat dasar, yang kadang kita lupakan karena sibuk dengan dunia kita sendiri, tidak mendengar dengan sungguh-sungguh. Coba renungkan sebentar, berapa banyak percakapan dengan pasangan atau wanita yang Anda cintai yang Anda jalani dengan setengah hati. Ia bercerita panjang lebar tentang hari-harinya, tentang apa yang ia rasakan, tentang hal-hal kecil yang menurutnya penting. Tetapi pikiran Anda melayang ke pekerjaan, ke ponsel, ke urusan pribadi, atau bahkan ke rencana berikutnya. Anda ada di sana secara fisik, tetapi tidak benar-benar hadir. Inilah titik sensitif pertama yang sering luput kita sentuh, hati seorang wanita yang ingin didengar. Mengapa didengarkan begitu penting? Wanita bukan sekadar ingin berbicara. Ia ingin diakui keberadaannya. Ia ingin tahu bahwa perasaannya berarti, bahwa pengalamannya valid, bahwa pikirannya tidak hanya lewat begitu saja. Dan hal itu tidak bisa didapatkan dari sekadar balasan, iya, atau, sambil mata tetap terpaku pada layar gawai. Bagi wanita, didengar dengan sepenuh hati sama dengan dicintai. Itu adalah cara Anda mengatakan tanpa kata-kata, aku ada di sini untukmu. Aku peduli pada apa yang kamu rasakan. Aku menganggap ceritamu berharga. Sebaliknya, ketika ia bicara tetapi Anda tidak benar-benar mendengarkan, itu melukai lebih dalam dari yang terlihat. Itu membuatnya merasa sendirian bahkan ketika ia duduk tepat di samping Anda. Dan tidak ada rasa sepi yang lebih berat daripada merasa sendiri di dekat orang yang kita cintai. Mendengarkan vs. sekadar menunggu giliran bicara. Banyak pria tidak sadar bahwa yang mereka lakukan bukanlah mendengarkan, melainkan hanya menunggu giliran bicara. Mereka mendengar sekilas, lalu buru-buru menyiapkan tanggapan, solusi, atau bahkan mengubah topik ke diri sendiri. Contohnya, ketika wanita berkata, "Aku capek banget, kerjaan tadi bikin stres." Respons yang sering muncul, "Ya semua orang juga capek kerja, biasa aja." Atau, "Ya udah resign aja kalau nggak kuat." Kalimat-kalimat itu terdengar logis, tetapi kehilangan sesuatu yang penting, empati. Padahal yang ia butuhkan bukan solusi instan. Yang ia butuhkan adalah ruang untuk mengeluarkan isi hatinya, tanpa takut dihakimi, tanpa takut dianggap lemah. Yang ia butuhkan hanyalah telinga yang benar-benar mau hadir. Filosofi Stoik dan seni mendengar. Kalau kita tarik ke filsafat Stoik, ada satu prinsip yang relevan, alam memberi kita dua telinga dan satu mulut, agar kita lebih banyak mendengar daripada berbicara. Epictetus, seorang filsuf Stoik, sering mengingatkan bahwa sebagian besar masalah manusia datang karena kita terlalu cepat bereaksi, terlalu banyak bicara, terlalu sedikit mendengarkan. Mendengarkan dengan sepenuh hati adalah latihan mengendalikan ego. Karena saat mendengarkan, kita menahan dorongan untuk memotong, untuk membantah, atau untuk memamerkan pengetahuan kita. Mendengarkan adalah bentuk kerendahan hati. Kita mengakui bahwa dunia tidak berpusat pada diri kita, bahwa ada pengalaman orang lain yang sama pentingnya, bahkan lebih penting dalam momen tertentu. Wanita membaca energi, bukan hanya kata. Perlu dipahami, wanita peka. Ia tidak hanya mendengar apa yang Anda katakan, tetapi juga merasakan bagaimana Anda mendengarkan. Ia bisa tahu apakah telinga Anda benar-benar hadir atau sekadar formalitas. Ia bisa menangkap dari bahasa tubuh, dari tatapan mata, dari nada suara, apakah Anda sungguh peduli atau tidak. Inilah sebabnya mengapa seorang wanita bisa merasa dicintai hanya dengan didengarkan, tanpa hadiah, tanpa kata-kata romantis, tanpa drama. Karena ia menangkap energi kehadiran Anda, dan energi itu lebih kuat daripada sekadar materi. Mendengar bukan berarti diam. Namun ada satu kesalahpahaman. Banyak pria berpikir mendengarkan berarti diam, pasif, tidak merespons sama sekali. Itu tidak sepenuhnya benar. Mendengarkan yang dalam berarti Anda hadir dan memberikan tanda bahwa Anda mengikuti ceritanya. Dengan anggukan kecil, dengan tatapan mata yang fokus, dengan pertanyaan sederhana yang menunjukkan ketertarikan. Kalimat-kalimat sederhana seperti, "Aku paham itu pasti berat buatmu." Atau, "Ceritain lebih jauh lagi. Aku mau dengar." Kalimat kecil itu seperti oase, memberi rasa lega bahwa ia tidak sendirian membawa beban perasaannya. Titik sensitif yang tak kasat mata. Inilah yang saya maksud dengan titik sensitif yang sering diabaikan pria.
Banyak pria sibuk mencari titik sensitif di tubuh, padahal hati seorang wanita jauh lebih sensitif. Ia merespons dengan kuat ketika merasa dimengerti. Dan ironisnya, ini tidak membutuhkan biaya, tidak membutuhkan usaha yang rumit. Yang dibutuhkan hanyalah niat tulus untuk hadir dan mendengar. Tetapi mengapa banyak pria gagal melakukannya? Karena ego, karena merasa mendengar itu membosankan, atau karena merasa punya hal yang lebih penting untuk dilakukan. Padahal, ketika Anda gagal mendengarkan, Anda sebenarnya sedang merusak fondasi hubungan tanpa sadar. Kekuatan yang tumbuh dari mendengarkan. Mari kita lihat konsekuensi positifnya. Pria yang mampu mendengarkan dengan sungguh-sungguh tidak hanya membuat wanita merasa dicintai, tetapi juga menciptakan kepercayaan. Kepercayaan adalah kunci hubungan jangka panjang. Dengan mendengarkan, Anda sedang berkata, "Aku bisa menjadi tempat aman bagimu." Dan ketika seorang wanita merasa aman di samping Anda, ia akan memberi dirinya sepenuhnya, dengan cara yang tidak bisa dipaksa oleh rayuan atau hadiah sekalipun. Sebuah renungan, bayangkan malam ketika pasangan Anda pulang dalam keadaan lelah. Ia mulai bercerita, suaranya terdengar rapuh. Anda punya pilihan, membiarkannya bicara sambil tetap sibuk dengan ponsel, atau menaruh ponsel, menatap matanya, dan mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Perbedaan antara dua sikap itu mungkin terlihat kecil, tapi di hati seorang wanita, perbedaan itu bisa menentukan apakah ia merasa sendirian atau merasa dicintai. Kesadaran diri, mendengarkan bukan hanya hadiah bagi wanita, itu juga latihan bagi diri kita sendiri. Dengan mendengarkan, kita belajar menunda ego. Kita belajar untuk menyingkirkan kebutuhan selalu benar, selalu memberi solusi, selalu jadi pusat perhatian. Kita belajar untuk hening, dan dari keheningan itu, kita menemukan kedalaman. Dan menariknya, semakin kita berlatih mendengarkan, semakin kita memahami bukan hanya pasangan kita, tetapi juga diri kita sendiri. Maka, titik sensitif pertama wanita adalah ini, hatinya yang ingin didengar. Jika Anda mampu menyentuh titik ini dengan ketulusan, Anda sudah memenangkan sesuatu yang jauh lebih dalam daripada sekadar rayuan atau sentuhan fisik. Anda menyentuh jiwa, dan jiwa tidak pernah lupa siapa yang benar-benar hadir untuknya. Ingatlah, cinta yang dewasa bukan tentang siapa yang paling pandai bicara, tetapi siapa yang paling mampu mendengarkan. Dan seringkali, keheningan yang penuh perhatian jauh lebih berharga daripada 1000 kata manis. Rasa aman dalam kehadiran. Ada hal sederhana yang sering kita lupakan, kehadiran. Banyak pria merasa sudah ada untuk pasangannya hanya karena tubuhnya berada di ruangan yang sama. Tetapi kehadiran tidak sesederhana itu. Kehadiran sejati adalah ketika hati, pikiran, dan tubuh kita bersatu di satu momen, sepenuhnya untuk orang di depan kita. Seorang wanita bisa merasakan apakah Anda benar-benar hadir atau hanya sekadar ada. Ia bisa menangkap apakah perhatian Anda terpecah, apakah mata Anda kosong, apakah pikiran Anda melayang entah kemana. Dan inilah yang membedakan, wanita tidak hanya mencari pria yang bisa bersamanya secara fisik, tapi juga pria yang bisa menemaninya dengan kehadiran penuh. Kehadiran yang lebih mahal dari segala harta. Coba renungkan ini, berapa banyak orang yang sanggup membeli hadiah mahal, tetapi tidak bisa memberikan kehadiran yang tulus. Berapa banyak pria yang sanggup bekerja keras untuk menghidupi keluarganya, tetapi gagal menghadirkan dirinya secara penuh saat istrinya bercerita. Hadiah bisa dibeli, kata-kata manis bisa dipelajari, tetapi kehadiran penuh tidak bisa dipalsukan. Kehadiran adalah energi, dan wanita bisa merasakan energi itu dengan jelas. Kehadiran adalah salah satu titik sensitif terdalam bagi seorang wanita, karena di sanalah ia menemukan rasa aman. Mengapa rasa aman begitu penting bagi wanita? Rasa aman adalah kebutuhan emosional yang mendasar. Tanpa rasa aman, wanita akan gelisah, ragu, dan tidak mampu membuka dirinya sepenuhnya. Sebaliknya, ketika ia merasa aman, ia akan lembut, percaya, dan memberikan dirinya tanpa banyak benteng pertahanan. Rasa aman bukan berarti Anda harus selalu melindunginya dari bahaya fisik. Rasa aman yang dimaksud lebih halus. Aman untuk menjadi dirinya sendiri. Aman untuk mengungkapkan perasaan tanpa takut diremehkan. Aman untuk menunjukkan kelemahan tanpa takut ditinggalkan. Dan rasa aman ini hanya bisa lahir dari kehadiran penuh. Hadir vs. sibuk sendiri. Banyak pria salah paham. Mereka mengira memberi rasa aman cukup dengan berkata, "Aku selalu ada buat kamu." Tapi kata-kata itu kehilangan maknanya jika saat ia bercerita, Anda sibuk menonton televisi,
menggulir ponsel, atau larut dalam pikiran sendiri. Seorang wanita bisa langsung tahu apakah Anda benar-benar ada. Ia bisa tahu dari cara Anda menatap, dari bagaimana Anda menanggapi, dari bagaimana tubuh Anda mengarah kepadanya. Hadir bukan sekadar duduk di dekatnya. Hadir adalah meminjamkan seluruh atensi Anda pada dirinya. Filosofi Stoik tentang kehadiran. Marcus Aurelius pernah menulis, hidup kita bukanlah apa yang terjadi di masa lalu atau masa depan, melainkan apa yang kita lakukan di saat ini. Kehadiran adalah inti dari filosofi Stoik, hidup dalam saat ini. Kebanyakan orang gagal hadir karena pikirannya selalu melompat ke depan mengkhawatirkan masa depan, memikirkan pekerjaan, atau terjebak dalam masalah yang belum selesai. Padahal, wanita yang ada di depan Anda tidak hidup di masa depan. Ia ada di sini, sekarang. Dan ia ingin Anda hadir bersamanya di saat ini. Maka, hadir bersama pasangan adalah juga latihan spiritual. Latihan untuk menundukkan ego, untuk menenangkan pikiran, untuk sungguh-sungguh menaruh perhatian pada sesuatu di luar diri kita. Kehadiran yang menciptakan rasa aman. Ketika seorang pria hadir penuh, ia memancarkan ketenangan. Kehadiran itu sendiri seperti benteng. Tidak perlu kata-kata heroik, tidak perlu janji muluk. Wanita merasakannya dalam energi yang Anda bawa. Misalnya, ketika ia sedang marah, cemas, atau menangis. Anda tidak perlu buru-buru menasihati. Cukup hadir, duduk di sampingnya, mungkin menggenggam tangannya, dan diam. Kehadiran yang tenang sudah cukup untuk mengatakan, "Aku ada di sini, kamu tidak sendirian," dan itu lebih kuat dari 1000 kata. Kehadiran lebih sulit dari yang kita bayangkan. Tetapi mari jujur, hadir penuh bukan hal mudah. Kita hidup di zaman distraksi, ponsel selalu berdering, notifikasi tak pernah berhenti, pikiran kita dipenuhi target, kewajiban, dan kekhawatiran. Menjadi benar-benar hadir menuntut disiplin. Kita harus berani meletakkan ponsel. Kita harus berani menunda pikiran tentang pekerjaan. Kita harus melatih diri untuk menghargai momen sekarang. Inilah mengapa kehadiran adalah hadiah terbesar. Karena untuk memberi kehadiran, kita harus mengorbankan ego, distraksi, dan kebutuhan untuk sibuk sendiri. Rasa aman melahirkan kelembutan. Salah satu hal yang jarang disadari pria adalah, kelembutan wanita lahir dari rasa aman. Jika ia sering bersikap defensif, mudah marah, atau keras, itu seringkali bukan sifat aslinya. Itu mekanisme perlindungan. Wanita yang merasa aman akan melepaskan tamengnya. Ia akan menampakkan sisi paling lembut yang sebenarnya ia simpan rapat-rapat. Dan kehadiran Anda adalah kunci untuk membuka itu. Contoh kehadiran dalam kehidupan sehari-hari. 1. Saat ia bercerita, letakkan ponsel, tatap matanya, dengarkan sampai selesai. 2. Saat ia gelisah, jangan buru-buru menghakimi, cukup duduk di sampingnya. 3. Saat ia bahagia, hadir juga untuk merayakan. Tersenyum tulus, ucapkan selamat, ikut bergembira. 4. Saat ia diam, kadang ia tidak butuh kata-kata, hanya butuh keberadaan Anda di dekatnya. Hal-hal sederhana ini, jika dilakukan dengan konsisten, membangun rasa aman yang dalam. Kehadiran sebagai tanggung jawab emosional. Kehadiran bukan hanya hadiah, tapi juga tanggung jawab. Jika Anda memilih untuk mencintai seseorang, maka bagian dari cinta itu adalah memberikan ruang di mana ia bisa merasa aman. Dan ruang itu tidak bisa dibeli dengan uang, tidak bisa diganti dengan barang, hanya bisa diwujudkan melalui diri Anda sendiri yang hadir penuh. Banyak pria merasa sudah memenuhi kewajiban dengan memberi materi. Itu penting, tapi tidak cukup. Karena jiwa tidak kenyang dengan uang. Jiwa hanya tenang ketika tahu ada orang yang benar-benar hadir untuknya. Latihan praktis untuk kehadiran. Jika Anda merasa sulit hadir, cobalah latihan sederhana ini. 1. Tarik napas dalam-dalam saat ia mulai bicara. Gunakan napas sebagai jangkar untuk menahan pikiran Anda agar tidak melayang. 2. Tatap matanya. Jangan takut dengan keheningan. Tatapan mata bisa berbicara lebih dalam dari kata-kata. 3. Singkirkan distraksi. Saat berbicara, letakkan ponsel di meja terbalik atau jauhkan sebentar. 4. Respon dengan sederhana. Tunjukkan bahwa Anda mendengar, tapi jangan buru-buru menguasai percakapan. Latihan kecil ini akan membangun kebiasaan untuk benar-benar hadir. Renungan Stoik. Epiktetos pernah berkata, kita tidak mengendalikan apa yang terjadi di luar diri kita, tetapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita hadir dalam setiap momen. Kehadiran bukan soal situasi eksternal, melainkan sikap batin.
Bahkan dalam kondisi paling sulit, Anda bisa tetap hadir dengan kesadaran, dengan ketenangan, dengan cinta. Maka, titik sensitif kedua seorang wanita adalah rasa aman yang lahir dari kehadiran Anda. Bukan janji manis, bukan hadiah mahal, tetapi kesediaan Anda untuk benar-benar ada secara fisik, mental, dan emosional. Ketika seorang wanita merasa aman di hadapan Anda, ia akan membuka dirinya sepenuhnya. Ia akan merasa dilihat, dihargai, dan dicintai. Dan Anda tidak perlu melakukan hal yang berlebihan. Cukup hadir. Hadir saat ia bercerita. Hadir saat ia menangis. Hadir saat ia diam. Hadir saat ia tertawa. Karena cinta sejati bukan tentang seberapa sering Anda berkata, "Aku mencintaimu," tetapi seberapa sering ia bisa merasakan bahwa Anda benar-benar ada di sana untuknya. Sentuhan yang bermakna. Ada sebuah paradoks yang menarik. Banyak pria mengira bahwa seorang wanita hanya peka terhadap sentuhan fisik yang berhubungan dengan hasrat. Mereka membayangkan bahwa sentuhan identik dengan nafsu, dengan gairah, dengan sesuatu yang sifatnya sementara. Padahal, kebenarannya jauh lebih dalam. Seorang wanita bisa tahu bedanya sentuhan yang hanya lahir dari nafsu, dengan sentuhan yang lahir dari cinta. Ia bisa merasakannya bahkan tanpa kata-kata. Karena bagi wanita, sentuhan bukan sekadar tentang kulit yang bersentuhan, tetapi tentang hati yang sedang berbicara tanpa suara. Sentuhan yang bermakna adalah salah satu titik sensitif terdalam yang bisa membuat seorang wanita merasa dicintai. Bukan karena tubuhnya diinginkan, melainkan karena jiwanya dihargai. Bedanya sentuhan nafsu dan sentuhan cinta. Pernahkah Anda menyadari bahwa genggaman tangan sederhana bisa lebih membuat seorang wanita luluh dibanding ciuman yang penuh gairah? Pernahkah Anda melihat bagaimana sekadar mengusap rambut atau menepuk bahu dengan lembut bisa membuat matanya berbinar, bahkan ketika tanpa kata-kata? Inilah yang sering terlewat oleh banyak pria, wanita tidak hanya peka pada intensitas, tapi juga pada makna. Sentuhan yang digerakkan oleh nafsu terasa terburu-buru, penuh keinginan, seakan ingin segera mendapatkan sesuatu. Sementara sentuhan yang digerakkan oleh cinta terasa tenang, penuh perhatian, dan tidak menuntut balasan. Wanita tahu bedanya, ia merasakan energinya, dan di sanalah letak kekuatan yang sering kita abaikan. Sentuhan kecil, dampak besar. Mari kita lihat contoh nyata. Seorang pria yang berjalan bersama pasangannya, lalu menggenggam tangannya tanpa alasan. Tidak ada maksud lain, hanya ingin mengatakan lewat genggaman itu, "Aku di sini bersamamu." Atau seorang suami yang merapikan rambut istrinya yang jatuh ke wajah, tanpa kata-kata. Hanya gerakan kecil, tetapi penuh perhatian. Atau ketika seorang wanita lelah, lalu pria itu menepuk punggungnya dengan lembut, memberi rasa tenang tanpa perlu banyak bicara. Sentuhan-sentuhan kecil seperti itu seringkali lebih membekas dibanding hadiah besar. Karena tubuh kita bisa lupa apa yang pernah kita terima, tapi hati kita tidak pernah lupa pada rasa aman yang lahir dari sentuhan bermakna. Filosofi Stoik tentang sentuhan. Dalam filsafat Stoik, tubuh dan jiwa tidak bisa dipisahkan. Tubuh adalah alat yang dipinjam jiwa untuk berkomunikasi. Dan salah satu bentuk komunikasi itu adalah sentuhan. Seneca pernah menulis bahwa hubungan antar manusia tidak hanya dibangun dari kata-kata, tetapi dari kebiasaan sehari-hari, dari sikap kecil, dari kehangatan yang ditunjukkan tanpa suara. Sentuhan bermakna adalah salah satunya. Ia adalah simbol kehadiran. Ia adalah tanda perhatian yang sederhana, tetapi kuat. Mengapa wanita begitu peka terhadap sentuhan bermakna? Karena sentuhan berbicara langsung kepada bawah sadar. Tidak ada topeng dalam sentuhan. Anda bisa berbohong dengan kata-kata, tetapi sulit berbohong lewat sentuhan. Wanita bisa tahu dari cara Anda menggenggam, apakah Anda tulus atau hanya pura-pura. Saat pria menyentuh dengan cinta, wanita merasakan energi perlindungan, kehangatan, dan penghormatan. Saat pria menyentuh dengan nafsu semata, wanita merasakan desakan, dorongan, bahkan kegelisahan. Dan karena itu, titik sensitif ketiga ini bukan soal fisik semata, tetapi soal makna di balik fisik. Sentuhan yang tidak meminta balasan. Salah satu kesalahan besar pria adalah menganggap setiap sentuhan harus berlanjut ke sesuatu yang lebih jauh. Padahal, sentuhan bermakna justru kuat karena ia tidak meminta balasan. Bayangkan ini, Anda memeluk pasangan Anda, hanya untuk memeluk, tanpa mengharapkan apapun. Itu akan terasa lebih dalam baginya daripada pelukan yang diniatkan sebagai awal menuju sesuatu. Karena ketika sentuhan selalu dikaitkan dengan hasrat,
wanita akan merasa tubuhnya hanya jadi objek. Tapi ketika sentuhan dilakukan tanpa pamrih, ia merasa jiwanya dipeluk, bukan sekadar tubuhnya. Bentuk-bentuk sentuhan bermakna. 1. Genggaman tangan. Saat berjalan, genggamlah tangannya. Bukan untuk menunjukkan kepemilikan, tapi untuk menunjukkan kebersamaan. 2. Usapan lembut. Mengusap kepala, rambut, atau wajahnya dengan tulus. Sentuhan ini membuatnya merasa diperhatikan. 3. Pelukan tanpa alasan. Peluk dia ketika sedang diam, ketika sedang menatap hujan, atau ketika baru bangun tidur. Pelukan tanpa kata sering lebih kuat daripada 1000 janji. 4. Tepukan kecil. Tepukan lembut di bahu atau punggung ketika ia lelah. Itu tanda sederhana bahwa Anda ada di sisinya. 5. Sentuhan spontan. Menyentuh tangannya di meja makan, atau meraih bahunya tiba-tiba. Spontanitas seringkali lebih menyentuh daripada sesuatu yang direncanakan. Semua ini mungkin terdengar sepele, tetapi justru disitulah letak kekuatannya. Sentuhan sebagai bahasa cinta. Gary Chapman dalam konsep Five Love Languages menyebut sentuhan fisik sebagai salah satu bahasa cinta utama. Tetapi perlu digarisbawahi, bukan sembarang sentuhan, melainkan sentuhan yang penuh makna. Wanita yang bahasa cintanya adalah sentuhan akan merasa paling dicintai ketika pasangannya menyentuh dengan lembut, dengan tulus, dengan perhatian. Dan bahkan bagi wanita yang bahasa cintanya bukan sentuhan, sentuhan kecil tetap bisa memberi rasa aman dan kasih sayang. Sentuhan dan rasa aman. Sentuhan bermakna tidak bisa dipisahkan dari rasa aman. Ketika seorang wanita disentuh dengan tulus, ia merasa dilindungi. Ia merasa tidak sendirian. Sentuhan menjadi semacam pengingat bahwa ada orang yang siap berdiri di sampingnya, bahkan ketika dunia terasa berat. Mengendalikan nafsu, memurnikan sentuhan. Disinilah letak latihan stoik. Pria yang matang adalah pria yang bisa mengendalikan nafsu. Ia tidak membiarkan setiap sentuhan berubah menjadi keinginan. Ia tahu kapan harus menahan, kapan harus hanya memberi tanpa meminta. Marcus Aurelius pernah berkata, kendalikan dirimu terlebih dahulu, sebelum kamu berusaha mengendalikan orang lain. Jika Anda bisa mengendalikan diri dalam hal sesederhana sentuhan, itu menunjukkan kedewasaan. Dan kedewasaan itu sendiri adalah magnet yang membuat wanita merasa aman. Renungan, sentuhan yang menghidupkan atau mematikan. Sentuhan bisa jadi obat, bisa jadi racun. Obat, jika ia membawa kehangatan, perhatian, dan cinta. Racun, jika ia membawa tekanan, tuntutan, dan nafsu semata. Wanita akan selalu ingat sentuhan pertama yang membuatnya merasa benar-benar dicintai. Sama seperti ia akan selalu ingat sentuhan yang membuatnya merasa dipaksa atau diremehkan. Maka, berhati-hatilah, karena sentuhan bukan hanya soal kulit, tetapi juga soal jiwa. Latihan sentuhan bermakna. Jika Anda ingin melatih diri untuk menyentuh dengan makna, mulailah dari hal kecil. Saat Anda ingin menyentuh, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini untukku, atau untuknya? Jika untuk Anda, biasanya ada dorongan hasrat. Jika untuknya, biasanya ada ketenangan. Lakukan sentuhan tanpa pamrih setiap hari, meski kecil. Misalnya, menyentuh tangannya di meja makan, atau merapikan kerudungnya sebelum ia pergi. Semakin sering Anda melakukannya, semakin alami itu akan menjadi bagian dari diri Anda. Maka, titik sensitif ketiga seorang wanita adalah ini, sentuhan yang bermakna. Bukan sentuhan yang didorong oleh nafsu, tapi sentuhan yang lahir dari cinta, dari perhatian, dari rasa ingin menjaga. Wanita bisa melupakan kata-kata yang pernah Anda ucapkan. Ia bisa melupakan hadiah yang pernah Anda berikan. Tapi ia tidak akan pernah melupakan bagaimana perasaan yang muncul dari sentuhan Anda. Dan pada akhirnya, bukan besarnya hadiah atau panjangnya janji yang membuat seorang wanita merasa dicintai, melainkan kesederhanaan sentuhan yang penuh makna. Karena pada setiap sentuhan itu, ia mendengar pesan tanpa kata, aku melihatmu. Aku menghargaimu, aku mencintaimu. Hidup manusia, khususnya dalam ikatan cinta, selalu menyimpan kerinduan yang paling dalam, keinginan untuk benar-benar dimengerti. Jika kita kembali menelaah perjalanan panjang yang sudah kita bahas sebelumnya, jelaslah bahwa hubungan yang sehat dan dewasa tidak pernah semata-mata berdiri di atas gairah fisik. Ia tumbuh dari perhatian kecil, sentuhan hati, dan kemampuan untuk mengenali titik-titik sensitif dalam diri pasangan yang seringkali jauh melampaui sekadar tubuh. 7 titik sensitif yang kita bahas bukanlah rahasia biologis, melainkan bahasa batin.
Ia lebih menyerupai peta jiwa seorang wanita, yang jika disentuh dengan benar, bisa membuka pintu kasih sayang yang lebih luas. Mari kita rangkum ulang, lalu merenungkan makna terdalam dari semua ini. 1. Hati, pusat dari segalanya. Wanita bukanlah sekadar tubuh. Yang pertama kali ingin ia rasakan adalah kepastian bahwa ia aman, dihargai, dan diterima sepenuhnya. Hati adalah titik sensitif pertama dan mungkin yang paling penting. Jika hati seorang wanita sudah disentuh dengan ketulusan, maka segala hal lain menjadi lebih mudah mengalir. Cinta sejati tidak pernah berakar dari nafsu, melainkan dari kepedulian. Itu sebabnya, seorang pria yang benar-benar dewasa tidak sibuk membuktikan gairahnya, melainkan kesungguhannya. Ia tahu bahwa kata-kata yang lembut, sikap yang menghormati, dan kesabaran untuk mendengar adalah bentuk sentuhan yang paling dalam. 2. Pikiran, rasa didengar dan dimengerti. Banyak pria jatuh pada kesalahan, mengira bahwa wanita hanya ingin dimanjakan, diberi hadiah, atau dipuji. Padahal, yang lebih sering diinginkan adalah didengar. Saat seorang pria mendengarkan dengan penuh kesadaran, ia tidak hanya merespon kalimat, tapi juga mengakui keberadaan. Wanita akan merasa dihargai ketika pandangannya dianggap berarti, ketika ia bisa mengekspresikan diri tanpa takut dipotong atau disepelekan. Pikiran adalah titik sensitif yang sering diabaikan, padahal dari situlah rasa hormat sejati tumbuh. Pria yang mampu membuat wanita merasa cerdas, bernilai, dan berdaya adalah pria yang tidak sekadar jatuh cinta pada wajah, tapi juga pada jiwa. 3. Perhatian pada detail kecil. Bukan kejutan besar yang membuat hati wanita luluh, melainkan detail kecil yang konsisten. Mengingat hal-hal sederhana seperti makanan favorit, kebiasaan kecil, atau bahkan tanggal-tanggal penting membuat seorang wanita merasa benar-benar diperhatikan. Titik sensitif ini mengajarkan kita satu hal, cinta yang sejati bukan soal spektakuler, melainkan kesetiaan pada yang sederhana. Seringkali, satu pesan singkat di tengah kesibukan lebih bernilai daripada hadiah mahal yang dingin. 4. Dukungan dalam kerapuhan. Seorang wanita bisa tampak kuat di depan dunia, tapi di balik itu ia tetap manusia yang kadang merasa rapuh. Titik sensitif berikutnya adalah kemampuannya untuk menemukan tempat bersandar. Bukan berarti pria harus selalu menyelesaikan masalahnya, cukup hadir dengan ketulusan sudah memberi rasa aman. Saat wanita menangis, saat ia merasa gagal, atau saat ia tidak percaya diri, kehadiran yang hangat lebih menyembuhkan daripada 1000 solusi logis. Pria yang bisa menemaninya dalam kerapuhan adalah pria yang sebenarnya sedang menyentuh inti kemanusiaannya. 5. Sentuhan, fisik yang bermakna, perlu ditekankan lagi, bukan nafsu, melainkan kasih. Sentuhan yang membuat wanita merasa dicintai bukanlah sekadar keintiman fisik, melainkan hal-hal sederhana seperti genggaman tangan, belayan lembut, atau pelukan tanpa syarat. Tubuh manusia menyimpan memori. Satu pelukan bisa memberi rasa aman yang tidak bisa digantikan kata-kata. Saat sentuhan diberikan dengan hati yang tulus, tubuh pun merasakan cinta, bukan sekadar birahi. Inilah yang membedakan pria dewasa dari pria yang masih dikendalikan hawa nafsu, cara ia menyentuh, bukan hanya apa yang ia sentuh. 6. Penghargaan terhadap jati diri. Wanita ingin dicintai bukan hanya karena paras atau penampilannya, melainkan karena siapa dirinya. Titik sensitif ini berkaitan dengan penghargaan terhadap pilihan, impian, dan identitasnya. Pria dewasa tidak merasa terancam oleh kemandirian wanita, justru ia mendukungnya. Ia tahu bahwa cinta bukanlah penjara, melainkan ruang untuk bertumbuh bersama. Ketika seorang wanita merasa bahwa dirinya bisa menjadi diri sendiri tanpa harus menyembunyikan sisi apapun, disitulah ia merasakan cinta sejati. 7. Keberlanjutan dan konsistensi. Cinta bukan hanya tentang awal yang manis, tapi juga tentang perjalanan panjang. Wanita sangat peka terhadap konsistensi. Apakah pria tetap setia memberi perhatian setelah bulan-bulan awal berlalu? Apakah ia masih mau mendengarkan, masih mau berusaha, atau hanya di awal saja? Inilah titik sensitif terakhir, konsistensi. Cinta sejati tidak hanya hadir di awal, tapi bertahan bahkan ketika gairah menurun, ketika rutinitas menghantam, atau ketika masalah datang. Pria yang konsisten adalah pria yang membuat wanita yakin bahwa cintanya bukan main-main. Inti dari semua, bukan nafsu, tapi kehadiran. Jika semua titik di atas dirangkum, maka kita akan menemukan pola yang sama, wanita ingin merasakan kehadiran. Kehadiran yang penuh, bukan sambil lalu. Kehadiran yang tidak sekadar ada secara fisik,
tapi juga batin. Nafsu hanya berorientasi pada tubuh, sementara cinta menyentuh keseluruhan diri. Nafsu bisa cepat padam, tapi cinta yang berakar pada penghargaan, pengertian, dan perhatian akan bertahan. Refleksi untuk pria dewasa. Kesimpulan ini bukan sekadar teori, melainkan undangan untuk berefleksi. Pertanyaan yang bisa kita ajukan kepada diri sendiri adalah, apakah saya benar-benar mendengarkan pasangan saya, atau hanya menunggu giliran bicara? Apakah saya menyentuhnya dengan kasih, atau dengan ego saya sendiri? Apakah saya konsisten memberi perhatian, atau hanya ketika saya ingin sesuatu darinya? Apakah saya menghargai jati dirinya, atau hanya bagian-bagian yang menyenangkan saya? Seorang pria dewasa tidak hanya bertanya, apa yang saya dapatkan dari hubungan ini, melainkan, apa yang bisa saya berikan agar dia merasa aman, dihargai, dan dicintai. Mengakhiri dengan kesadaran, cinta sejati tidak pernah sederhana, tapi ia juga tidak serumit yang dibayangkan. Ia adalah tentang kehadiran, ketulusan, dan konsistensi. 7 titik sensitif wanita yang kita bahas adalah pintu masuk menuju kedalaman cinta. Jika seorang pria mampu menyentuhnya dengan penuh hormat, maka ia tidak hanya akan membuat wanita merasa dicintai, tapi juga menemukan dirinya sendiri sebagai manusia yang lebih utuh. Karena pada akhirnya, cinta bukanlah tentang memiliki, melainkan tentang merawat. Bukan tentang menaklukkan, melainkan tentang menemani. Bukan tentang nafsu, melainkan tentang kasih yang memberi ruang bagi dua jiwa untuk tumbuh bersama. Jika Anda adalah pria yang membaca atau mendengarkan ini, renungkanlah baik-baik, wanita bukanlah teka-teki yang harus dipecahkan, melainkan jiwa yang harus dihargai. 7 titik sensitif yang dibahas. Bukanlah trik, tapi jalan menuju kemanusiaan yang lebih dalam. Dan jika Anda adalah wanita yang membaca ini, semoga Anda sadar bahwa cinta sejati bukan hal yang muluk. Anda berhak dicintai bukan karena tubuh Anda, tapi karena hati, pikiran, dan jati diri Anda. Maka, marilah kita belajar bersama, meninggalkan nafsu sebagai dasar, dan menjadikan cinta sebagai rumah. Sebab ketika seorang wanita merasa benar-benar dicintai, dunia pun menjadi tempat yang lebih lembut untuk dijalani. Setiap perjalanan panjang pasti memiliki ujung, dan setiap pembahasan yang mendalam selalu membawa kita pada ruang hening di mana kita bisa menarik napas sejenak, menatap kembali, lalu merenungi apa yang sudah kita pelajari. Begitu juga dengan apa yang baru saja kita jelajahi, tentang titik-titik sensitif wanita yang tidak sekadar soal tubuh, tetapi lebih dalam tentang hati, perasaan, dan jiwa. Banyak orang mengira cinta hanya bisa diukur dari nafsu. Banyak pria salah paham, mengira bahwa membuat seorang wanita merasa diinginkan berarti sudah cukup untuk membuatnya merasa dicintai. Padahal, yang sering luput dari kesadaran adalah, seorang wanita tidak hanya ingin disentuh tubuhnya, tetapi lebih dari itu ia ingin hatinya dijaga, pikirannya dihargai, dan jiwanya dirangkul. Inilah letak perbedaan besar antara cinta yang dewasa dengan cinta yang dangkal. Yang pertama menyentuh sampai ke inti terdalam, yang kedua hanya sebatas permukaan. Cinta yang tidak terjebak nafsu. Dalam hubungan yang sehat, keintiman fisik hanyalah salah satu aspek, bukan pusat dari semuanya. Nafsu bisa memabukkan, tapi cepat padam. Sedangkan cinta yang sesungguhnya, yang menyentuh titik-titik sensitif seorang wanita dengan penuh kesadaran, justru melahirkan rasa aman, ketenangan, dan kebersamaan yang bertahan lama. Ketika pria hanya mengejar fisik, wanita merasakannya dengan jelas. Ia bisa tahu apakah yang datang padanya adalah cinta sejati atau sekadar pelarian. Tubuhnya bisa disentuh, tapi hatinya tetap kosong. Sebaliknya, ketika seorang pria hadir dengan hati yang tulus, setiap kata sederhana, setiap sentuhan kecil, bahkan setiap diam yang penuh perhatian akan terasa begitu dalam. Itulah mengapa 7 titik sensitif yang kita bahas sebelumnya bukan sekadar soal tubuh, melainkan juga soal batin. Wanita yang dicintai dengan dewasa tidak hanya merasakan gairah, tapi juga rasa dihargai, dimuliakan, dan dirawat. Menyadari kedalaman kebutuhan wanita, seorang wanita pada dasarnya memiliki kepekaan yang lebih halus daripada pria. Ia bisa merasakan energi, bisa membaca bahasa tubuh, bisa menangkap keseriusan atau main-main dari sikap seseorang. Itulah sebabnya, ia tidak mudah percaya hanya pada janji, tapi lebih percaya pada konsistensi tindakan. Ketika Anda hadir dengan penuh perhatian, mendengar ceritanya tanpa menghakimi, menatap matanya tanpa sibuk dengan layar ponsel, menyentuhnya dengan kelembutan tanpa terburu-buru, semua itu menjadi titik sensitif yang lebih kuat daripada sekadar rangsangan fisik.
Wanita ingin merasa bahwa dirinya penting. Bahwa ia bukan sekadar pelengkap hidup Anda, melainkan bagian dari jiwa Anda sendiri. Dan ketika Anda mampu memberi rasa itu, ia tidak hanya akan merasa dicintai, tapi juga akan memberikan kembali cinta yang jauh lebih besar. Hubungan dewasa, memberi, bukan mengambil. Salah satu kesalahan paling umum dalam cinta adalah keinginan untuk selalu menerima, bukan memberi. Banyak pria mendekati wanita dengan pikiran, apa yang bisa dia berikan padaku? Bukan, apa yang bisa aku berikan padanya. Padahal, cinta yang sejati justru lahir ketika seseorang hadir untuk memberi, bukan menuntut. Memberi perhatian, memberi rasa aman, memberi ruang untuk tumbuh, memberi ketenangan. Sensitif wanita yang sesungguhnya tidak bisa disentuh oleh egoisme. Mereka hanya terbuka ketika Anda mendekat dengan hati yang ikhlas. Dan anehnya, ketika Anda memberi dengan tulus, justru Anda sendiri yang akan menerima lebih banyak karena wanita akan membalas dengan cinta yang lebih dalam daripada yang bisa Anda bayangkan. Mencintai dengan kesadaran. Di titik ini, mungkin kita bisa merenung sejenak, berapa banyak dari kita yang selama ini menjalani hubungan dengan tergesa-gesa. Berapa banyak dari kita yang mengira cinta itu cukup dengan hadiah-hadiah besar, janji-janji manis, atau sekadar ungkapan kata, "Aku cinta kamu," yang diulang-ulang. Padahal, yang seringkali lebih dibutuhkan seorang wanita adalah kehadiran kecil yang konsisten. Membukakan pintu, menanyakan kabar dengan tulus, mendengarkan ceritanya meski kita lelah, atau sekadar menaruh ponsel dan benar-benar menatap wajahnya saat ia bicara. Itulah hal-hal sederhana yang sebenarnya membuka titik sensitif terdalam seorang wanita. Hal-hal kecil yang membuatnya merasa berharga. Hal-hal sederhana yang menunjukkan bahwa Anda benar-benar hadir, bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara jiwa. Hubungan sebagai ruang bertumbuh. Cinta sejati bukan hanya tentang bertahan bersama, tapi juga tentang bertumbuh bersama. Seorang wanita akan merasa dicintai ketika ia tidak hanya diterima dalam kondisi terbaiknya, tetapi juga dalam rapuhnya, dalam takutnya, dalam lelahnya. Tugas seorang pria dewasa bukan hanya menjadi pasangan, tapi juga menjadi pelindung, teman, sekaligus sahabat jiwa. Itulah bentuk cinta yang jauh lebih tinggi nilainya daripada sekadar nafsu. Karena tubuh mungkin menua, gairah mungkin naik turun, tetapi rasa dihargai, dihormati, dan dicintai akan selalu meninggalkan bekas yang abadi. Cinta yang menghidupkan, bukan melelahkan. Mari kita simpulkan dengan sederhana. Nafsu hanya menyentuh kulit luar, cinta sejati menyentuh jiwa. Nafsu bisa membuat wanita merasa diinginkan, tetapi cinta membuatnya merasa dimuliakan. Nafsu bisa cepat padam, tetapi cinta yang dewasa tumbuh semakin dalam seiring waktu. Ketika seorang wanita benar-benar merasa dicintai, bukan hanya tubuhnya yang bersinar, tapi juga wajahnya, auranya, bahkan seluruh kehidupannya. Ia akan merasa aman, ia akan tumbuh, dan ia akan menyalakan kembali cinta itu kepada Anda. Dan pada akhirnya, hubungan yang dewasa bukanlah tentang siapa yang paling berkuasa, siapa yang paling dominan, atau siapa yang paling menuntut. Hubungan yang dewasa adalah tentang dua jiwa yang saling menjaga titik sensitif satu sama lain, dengan penuh kesadaran, penghormatan, dan kasih sayang. Maka ingatlah, bukan nafsu yang membuat wanita merasa dicintai, melainkan perhatian, ketulusan, dan penghormatan yang Anda berikan. Itulah yang membuatnya tetap tinggal, bahkan ketika tubuh menua, gairah mereda, dan waktu terus berjalan. Karena cinta sejati bukan tentang kepemilikan, tapi tentang bagaimana Anda membuat seseorang merasa berharga, aman, dan dicintai sepenuh hati.